Tanggal 1 Maret 1945, pemerintah kolonial Jepang membentuk suatu badan yang disebut Dokuritsu Junbitsu Sakai atau BPUPKI. Badan ini bertugas untuk memusyawarahkan hal-hal mengenai pembentukan negara Indonesia. Dalam susunan keanggotaan BPUPKI ini, terdapat beberapa nama orang Jepang. Salah satu diantaranya adalah Ichibagase Yoshio, yang saat itu diangkat sebagai ketua muda perwakilan pemerintah kolonial. Lalu, siapakah sebenarnya Ichibagase Yoshio ini? Ichibagase Yoshio lahir di Tokyo pada tanggal 6 Juni 1895. Ia menempuh pendidikan sekolah menengah atas di Roku High School, kemudian melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Inggris, Fakultas Hukum Universitas Kekaisaran Jepang. Sementara menjadi mahasiswa, pada bulan Oktober 1919, Yoshio mengikuti Kouto Bunkanshiken, sebuah ujian rekrutmen untuk pegawai birokrat tingkat tinggi. Yoshio dinyatakan lulus pada ujian tersebut, dan segera setelah kelulusannya di Fakultas Hukum, ia kemudian bekerja di Kementerian Pertanian dan Perdagangan, Biro Pertanian. Tidak berakhir di situ, karir Yoshio terus menanjak dan menjadi pengawas asosiasi industri di Prefektur Osaka ketika usianya masih 30 tahun. Memasuki tahun 30-an, karir Yoshio berubah haluan disebabkan konflik yang terus terjadi di daerah koloni Jepang. Bulan Februari 1934, Yoshio dikirim ke Taiwan untuk bertugas sebagai kepala bagian Biro Administrasi Kementerian Kolonial. Ia sempat menjabat sebagai kepala Biro Pertanian di kantor Gubernur Taiwan sebelum akhirnya dipercayakan untuk memimpin Prefektur Shinchiku sebagai gubernur pada tahun 1936 hingga 1937. Kemudian menjadi gubernur Prefektur Tainan hingga tahun 1939. Memasuki Juli 1942, ketika Jepang telah berhasil menguasai Hindia Belanda selama 4 bulan, Yoshio diangkat sebagai kepala staf tentara Kekaisaran Jepang, sekaligus sebagai Suchokan Cirebon. Karena pengetahuannya dalam bidang hukum, Yoshio kemudian dipilih sebagai ketua muda dari BPUPKI mewakili pihak Jepang. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya, Yoshio dipulangkan kembali ke Jepang dan wafat pada tanggal 15 November 1964 di usia 69 tahun.